Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat ketemu kembali ya hari ini dalam mata kuliah virtual ya, untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah, hari ini saya setting di bangkunya, ini ada 25 setting bangku, tapi yang terpakai baru itu 6. Ya. Mungkin teman-temannya nanti akan menyusul. Ya. Ini sudah tambah lagi 9 partisipan, berarti 8 sudah masuk ya. Nah, 8 orang. Tinggal nunggu 4 lagi, semoga nanti segera menyusul, karena memang materi kuliah metodologi penelitian itu sebetulnya itu urgent, karena kaitannya dengan riset. Cuman kadang-kadang itu beberapa orang, suaranya kecil. Suara saya kecil. Tes. Masih kecil nggak? Besar Pak, jelas. Tes 1. Ini audio settingnya sudah full ini. Tes 1. Ya, full. Kecil? Jelas Pak. Kalau masih kecil, saya ganti dulu aja lah dengan yang satunya. Kadang-kadang kalau saya pakai yang onboard headset ini tuh suaranya kecil memang itu. Tapi kadang juga gede gitu ya, nggak mesti gitu ya. Sehingga saya itu kadang ragu mau pakai yang onboard atau mau pakai yang soundcard itu ya, kadang bingung saya. Oke lah, saya ganti dulu dengan yang model soundcard. Semoga nanti tidak kecil lagi ya. Coba ini saya setting audionya dulu ya. Kalau sekarang sudah kecil apa besar ini? Sudah besar Pak dari saya. Ya. Tes 1, besar apa kecil? Suara Besar, saya? Pak. Teman-teman, iya, besar. Tes. Besar. Tes 1. Jelas Pak. Besar. Tes 1. Jelas Pak. Jelas, kecil apa besar suaranya? Besar banget. Besar Pak. Mantap. Sudah besar Pak. Terdengar dengan jelas. Atau jangan-jangan suara saya nggak kedengeran ini? Suara kami kedengar Pak. Tes 1, 2. Dengar Pak. Dengar nggak suara saya? Dengar Pak. Dengaran Pak. Ini nggak suaranya nih. Tes 1. Dengeran nggak suara saya? Iya Pak, terdengar jelas. Dengar Pak, jelas Pak. Oh ya, ini nggak pakai speaker ini. Nah, jelas ya? Jelas. Oke, baik, kita mulai saja untuk materi hari ini ya. Kuliah
metodologi penelitian. Ya, saya terangkan lagi untuk metodologi penelitian itu sebetulnya mempunyai peranan yang penting dalam sebuah riset. Ya. Terlebih lagi modelnya riset-riset teknologi informasi ya, sehingga dalam setiap riset teknologi informasi itu kita harus selalu memperhatikan topik-topik dan juga masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, kebetulan hari ini saya ingin menyampaikan satu topik dalam riset di ranah komputer ya, termasuk komputer akuntansi itu kan ranah komputer. Ranah komputernya itu komputer, lalu untuk bidang sub atau konsentrasinya di akuntansi kan seperti itu ya. Baik, saya akan coba share screen ini. Izin share screen ya. Baik, Pak. Ya, hari ini kuliah kita bisa benar-benar ada manfaatnya ya untuk kita semua. Sudah kelihatan ya share screen saya ya? Sudah, Pak. Jelas. Ya, Pak. Terlihat. Hari ini kita coba akan membahas tentang problem statement atau research question, di mana pada problem statement atau research question ini seringkali ya itu mahasiswa abai, seringkali mahasiswa lupa, bahkan ada beberapa mahasiswa yang dalam membuat problem statement dan research question ini ngawur atau sembarangan. Padahal ini merupakan fondasi atau dasar dari keberlanjutan suatu penelitian. Sehingga beberapa dosen itu ya saya ketemu tidak hanya dari perguruan tinggi kita saja, tapi ada di banyak perguruan tinggi lain. Itu pengajarnya atau dosennya itu mengeluh. Mengeluhnya kenapa? Karena dalam hal riset penelitian atau dalam hal tugas akhir, kebanyakan dari para mahasiswa itu problem statement-nya kurang tajam. Bahkan cenderung berbeda dengan apa yang menjadi pembahasan di dalam bab-bab berikutnya. Atau ditemukan beberapa tulisan dan mahasiswa bimbingan, itu ketika ditanya tentang research question, mereka itu bingung mau menjawab apa gitu ya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya kan? Nah, selidik punya selidik, saya melakukan riset atau penelitian kecil-kecilan, masalah problem statement dan research question ini kenapa menjadi sesuatu yang sulit ditemukan pada tataran mahasiswa atau dalam penelitian skripsi ya, atau tugas akhir, itu ternyata kebanyakan dari mahasiswa itu mencontoh atau dia mengcopy paste dari laporan-laporan yang sudah ada. Padahal jelas laporan-laporan yang sudah ada itu standar dari lonjakan atau tangganya itu sudah salah. Nah, sesuatu yang salah dikopi, diperbanyak, akhirnya melahirkan penemuan-penemuan kesalahan baru yang dilakukan oleh mahasiswa berikutnya. Nah, hal ini jangan sampai terjadi pada kita, terlebih lagi 12 orang yang mengikuti perkuliahan saya atau
8 orang yang ada di Zoom ini agar tidak melakukan kesalahan yang sama pada saat membuat sebuah topik penelitian. Nah, terus kemudian untuk melihat permasalahan penelitian kita nanti, yang pertama adalah masalah. Kita harus tahu betul masalah itu apa. Masalah ya, itu adalah suatu apa ya, sesuatu atau ini nanti masalahnya ada 2 paradigma ya untuk menemukan masalah ini nanti. Nah, intinya sesuatu itu sebagai dasar mengapa penelitian ini dilakukan. Katakanlah Anda mengambil topik ABC. Nah, tentunya di dalam ABC itu kan ada masalah. Lah, masalahnya apa? Lah, masalahnya inilah yang menjadi dasar mengapa penelitian itu dilakukan. Sedangkan permasalahan itu akan dituangkan dalam latar belakang penelitian. Masalah itu adalah dasar penelitiannya dilakukan, permasalahannya adalah sesuatu yang nantinya masalah tadi dituangkan dalam latar belakang penelitian. Nah, ini yang menjadi kondisi, ini yang menjadi permasalahan kebanyakan perguruan tinggi, di mana laporan akhir dari mahasiswa itu kurang tajam. Bahkan mahasiswa tanya sendiri tentang masalah yang dihadapi untuk diselesaikan kurang bisa menjawab. Kenapa? Ya karena tidak ada masalah di dalam risetnya nanti. Nah, saran saya ke teman-teman, kalau nanti mengambil sebuah topik penelitian, pastikan bahwa di sana ada suatu masalah. Jangan mengada-adakan masalah. Kalau nanti mengada-adakan masalah, resikonya atau repotnya nanti ada di kemudian hari. Di belakangnya itu repot nanti teman-teman itu dalam menyelesaikan masalahnya tadi. Kenapa? Karena masalahnya diada-adakan. Yang tadinya sebenarnya tidak ada masalah, ya, dalam sebuah keadaan, tetapi diada-adakan. Nah, ini yang nanti sulitnya dari teman-teman semua dalam menyelesaikan laporan, dalam menyelesaikan riset dari tugas akhir. Nah, penyusunan dari latar belakang itu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum dulu. Jadi sifatnya umum, luas. Ya, jadi masalahnya dikemukakan secara luas dulu, baru nanti mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik. Ya. Nah, saya misalkan punya contoh nih, ya kan? Dalam beberapa riset, ya kan, ditemukan bahwa ya kan, harga rokok itu mengalami peningkatan yang tajam. Karena apa? Adanya keputusan yang dikeluarkan di akhir tahun 2021 yang akan diberlakukan pada tahun 2022 bahwa cukai rokok oleh Kementerian Keuangan akan dinaikkan. Sehingga dalam cukai rokok itu nanti dengan mengalami kenaikan otomatis akan mempengaruhi harga rokok, sehingga harga rokok pun akan mengalami peningkatan. Namun demikian, harga rokok ini bisa ditekan, seandainya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh kebutuhan pembuatan rokok bisa diperoleh dengan harga murah. Nah, ini kan namanya hal-hal yang umum ya, cukai rokok mengalami peningkatan. Nah, karena cukai rokok mengalami peningkatan, otomatis berdampak pada harga rokok yang
tinggi, sehingga harga rokok yang tinggi akan berpengaruh terhadap harga jual atau mungkin akan berpengaruh terhadap customer, ya kan? Nah, untuk menekan ini maka ada solusi alternatif, yaitu apa? Bahan-bahan dasar dalam pembuatan rokok bisa ditekan. Ini contoh, ya kan? Contoh mengungkapkan latar belakang yang bersifat umum, kemudian mengerucut ke yang lebih spesifik. Namun perlu diingat, ya, bahwa antara latar belakang, permasalahan, dan masalah itu sendiri itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Kenapa mempunyai hubungan yang sangat erat? Karena di dalam latar belakang nanti, kita harus mampu menguraikan masalah itu sendiri, harus mampu menguraikan dan menunjukkan permasalahannya, kemudian kita akan mampu memberikan sebuah solusi. Perlu diingat ya, dalam latar belakang kita harus bisa menyajikan masalah yang ada, kita harus menunjukkan permasalahan yang dihadapi, kemudian kita memberikan sebuah solusi. Solusinya seperti apa? Bisa dipahami ya ini ya yang saya sampaikan ya? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Paham, Pak. Lumayan, Pak. Nah, sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya atau materi berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu tentang pokok bahasan masalah dan permasalahan serta latar belakang ini. Silakan, yang kemarin ada yang tanya sepertinya itu. Silakan kalau ada yang tanya langsung tanya saja. Saya kasih kesempatan. Saya sambil minum ya. Ini Pak. sambil minum kopi ya. Pak, mau tanya, Pak. Halo? Boleh ya? Dengeran jelas Mbak Wina? Ini saya masih belum paham, Pak. Bagaimana sistem penyusunan latar belakangnya itu? Sepertinya, seperti apa ya, Pak? Latar belakang itu Ya, kayak isinya. dimulai dari hal-hal yang bersifat umum. Jadi maksud yang bersifat umum di sini tentunya sesuatu yang berkaitan erat dengan topik dari penelitian yang teman-teman ajukan. Jadi dimungkinkan dari 12 orang yang ada di sini, itu ungkapan atau kalimatnya bisa berbeda-beda. Karena apa? Permasalahan yang dihadapi juga berbeda, sehingga sifatnya umum dulu. Seperti itu Mbak Wina. Mungkin ada lagi? Yang saya tanya kemarin itu Pak, kayak gimana kita bisa memperoleh sumber Suaranya kok jadi kecil Mbak, kurang jelas. Ya, tadi jelas suaranya dikecil ini. Oh, halo. Ya. Oh, yang saya tanya itu Pak, bagaimana memperoleh sumber masalah yang dapat diteliti dari karya ilmiah itu. Ini suaranya kok jadi apa di laptop saya yang kurang jelas atau teman-teman juga mengalami hal yang sama? Halo? Teman-teman, monitor kah? Iya, Pak. Mengalami hal yang sama, Pak. Oh, mengalami hal yang sama, Mbak Bina. Oke, Pak. Tadi jelas waktu pertama, ya kan? Halo, suara saya dengar. Aku mau nanya Pak, bagaimana kita bisa memperoleh sumber masalah dengan karya ilmiah yang kita teliti? Oh, intinya sumbernya ya, kita nyari masalahnya itu dari mana gitu ya Mbak Sherly? Iya Pak. Ya. Mbak Wina mungkin juga sama ya, nyari masalahnya dari mana gitu ya? Maksudnya seperti itu Mbak Wina? Ya, Pak.
Nah, baik. Ini ada di slide berikutnya ini, kalau sumber masalah ini. Kita itu aneh memang loh ya. Kita itu aneh. Nyantai-nyantai di rumah, bubuk, manis, makan, tidur, ya kan. Nggak ada masalah, ya kan. Tiba-tiba pengennya cari masalah, gitu ya. Memang kita itu manusia aneh loh. Manusia yang mencari-cari masalah, gitu. Semoga dengan permasalahan ini, masalah kita bisa terpecahkan, gitu ya. Ya. Oke, ini sumber masalah. Nah, di slide ini kita bisa melihat. Jadi intinya, ya kan, kita mencari sumber masalah atau permasalahan itu bisa dari dua. Yang pertama itu bersumber dari kehidupan sehari-hari yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, ya kan. Dan yang kedua itu bersumber dari buku atau penelitian sebelumnya atau jurnal, ya kan ini. Jadi ingat, tahapan sitasi atau tahapan kutipan ya sumber itu yang menempati ranking pertama itu adalah sebuah jurnal. Jadi ingat teman-teman, kalau mau mengutip, carilah kutipan dari suatu jurnal. Ingat, kita yang menempati level 1 dalam sebuah riset itu adalah jurnal. Jurnal pun nanti di level ya, ada jurnal internasional, kan ada jurnal nasional. Kalau internasional itu nanti levelnya juga ada yang Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Kalau nasional itu nanti ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 sampai Sinta 5, Sinta 6 gitu ya, itu levelnya. Baru kemudian turun di grade buku. Jadi buku itu menempati posisi yang tidak tinggi. Misalkan saya mengutip sebuah pendapat gitu ya. Nah, pendapat itu yang pertama justru dipertimbangkan dan menjadi sesuatu yang valid ketika kita mengutip dari suatu jurnal. Terlebih lagi jurnalnya jurnal internasional. Nah, bagaimana Pak cara mendapatkan jurnalnya? Nanti saya ajari nanti. Yang jelas dua ini. Nah, sumber permasalahan yang pertama itu bersumber dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya yang pertama ini, sumber yang pertama ini disebut dengan istilah fenomena gap. Jadi fenomena gap itu adalah kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Nah, kejadian-kejadian itu apa? Tentunya kejadian-kejadian itu karena adanya suatu penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, itu terdapat penyimpangan antara rencana dan kenyataan. Rencananya saya mau pergi ke Jogja besok hari Minggu nih, ya kan? Saya awali berangkat dari rumah Sabtu siang. Prediksi saya rencananya ya kan, nyampe Jogja itu sekitar sore, sehingga saya akan bermalam di Jogja. Nah, nanti saya mau ke pantai yang ada di Bantul lah, katakanlah. Saya mau ke Bantul, lihat pantai di sana, mau menginap di sana, sehingga saya akan melihat matahari terbenam. Matahari terbenamnya seperti apa. Sehingga nanti ya kan paginya saya bisa balik ke Sleman, ke Jogja, di mana di pagi hari pas saat Minggu pagi saya bisa berjalan-jalan di Malioboro sambil jelong-jelong sana lihat pemandangan. Ya kan? Nah, setelah itu siangnya nanti saya baru mau balik ke Semarang lagi, sehingga Minggu sore sudah di Semarang. Malamnya saya bisa beristirahat, Senin pagi saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Ini rencana. Ini rencana. Faktanya yang terjadi, ya, fakta yang terjadi, ternyata, ya, ternyata ini ya, yang pertama kejadian mau berangkat,
Ya kan? Mobil saya bannya kempes. Yang pertama. Ini masalah ya. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena kenyataannya tadi kan berangkat nih. Ternyata kepending. Ya kan? Tidak sesuai rencana. Karena apa? Kejadian fenomenanya apa? Terjadi kebocoran ban. Ini masalah namanya. Ketemu sumber masalah. Ya kan? Nah, yang kedua, ya kan, setelah saya beresin, saya mau berangkat ke Jogja, tiba-tiba saja hujan badai. Sehingga apa? Saya harus menghentikan perjalanan saya harus balik lagi ke Semarang ya, untuk berteduh biar tidak kena hujan badai. Masalah nggak ini? Masalah lagi. Karena apa? Tidak sesuai rencana. Hujan badainya baru sore selesai. Nah, sore baru saya berangkat. Ternyata nyampe sana malam hari. Kan? Ada masalah baru lagi. Apa? Hotel atau penginapan yang ada di sekitar pantai di Bantul sudah terbooking semua. Sehingga saya tidak menemukan tempat untuk bermalam. Masalah nggak ini? Masalah lagi. Kenapa? Karena tidak sesuai rencana. Sehingga mau tidak mau saya harus menginap di mobil. Masalah-masalah ini kan kejadian ini. Terjadi penyimpangan. Kenapa? Karena rencananya tadi seperti itu, fakta real kenyataannya tidak seperti yang kita rencanakan. Itu. Lalu apa? Terdapat pengaduan. Ya kan? Nelayan di Jogja, ya kan? Ini dapatnya bagus-bagus. Ya kan? Nelayan di Jogja dapatnya banyak-banyak. Ikannya pun seger-seger dan gemuk-gemuk. Tetapi akhir-akhir ini, ya kan, ikan itu sulit didapatkan. Nah, akhirnya apa? Ada informasi bahwa terjadi apa istilahnya pemanenan ikan yang luar biasa di area pantai Yogyakarta, bahkan menggunakan alat yang dilarang oleh negara berupa bom. Katakanlah seperti itu. Nah, ini pengaduan namanya. Ada beberapa aduan, ada beberapa informasi yang masuk, sehingga mempengaruhi pendapatan dari masyarakat. Ini fenomena namanya, fenomena gap. Masalah yang terjadi karena fenomena kejadian yang ada di sekeliling kita. Terus kemudian adanya persaingan. Perusahaan A menjual ABC. Perusahaan X menjual XYZ. Di mana segmen dari perusahaan A dan perusahaan X itu adalah sama. Nah, ketika perusahaan A memasarkan XYZ dan perusahaan A memasarkan ABC dan perusahaan X memasarkan XYZ pada masyarakat, akan terjadi dua persaingan antara perusahaan A dan perusahaan X. Tentunya perusahaan A menginginkan yang terbaik, laku keras, untungnya banyak, begitu pula perusahaan X. Akhirnya antara A dan X ini bersaing. Nah, persaingan ini akan menimbulkan sebuah masalah. Nah, masalah ini bisa dikaji secara ilmiah. Solusinya seperti apa nanti? Tentunya dari X akan riset sendiri, dari A juga akan melakukan riset sendiri terhadap produk-produk yang dia tawarkan. Ini masalah. Ini yang dari fenomena gap. Di mana fenomena gap adalah sebuah kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Yang terjadi sehari-hari di kehidupan kita. Bisa dipahami ya untuk fenomena gap? Halo teman-teman. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, saya takutnya itu mendengarkan cerita saya kalau teman-teman terbuai dan tertidur itu susah saya itu. Wah, ini karena suara saya mendayu-dayu, ya kan?
serak-serak batuk dan basah semua, akhirnya membuat terbuai dari teman-teman tertidur. Nah, repot kan nanti saya malah. Saya bercerita terhadap komputer, nggak ada yang mendengarkan, kan susah. Bisa dipahami ya untuk yang fenomena gap ini ya? Paham, Pak. Nah, kemudian yang kedua, bersumber pada buku atau penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu bisa berupa jurnal-jurnal tadi yang saya sampaikan. Jadi dari kita membaca, dari kita membanding-bandingkan, dari kita menelaah. Nah, kalau kita mengambil permasalahan itu dari riset atau penelitian-penelitian yang sebelumnya, tentunya yang pertama, kita harus menyajikan sebuah penyempurnaan. Kalau riset sebelumnya itu seperti ini, saya kasih penyempurnaan ini. Contohnya, ya kan, saya misalkan contoh. Contoh ada sebuah gelas. Gelas itu untuk membuat kopi. Nah, seperti saya ini. Nah, katakanlah ini, seperti saya ini. Kelihatan ya? Ini gelasnya kelihatan ya, merah ya. Katakanlah gelas ini tidak ada, gelas yang saya tunjukkan ke teman-teman ini, tidak ada gantelan. Itu apa itu bahasa Indonesianya kalau gantelan itu? Untuk pegangan itu loh. Ada yang tahu nggak teman-teman, gantelan untuk pegangan itu bahasa Indonesianya apa? Gagang. Gagang ya kan, nggak ada gagangnya. Sehingga ya kan, kalau dibuat untuk minum kopi yang keadaan airnya itu mendidih, maka akan kepanasan. Tangan kita itu panas dalam memegang. Maka ada solusi baru, yaitu gelas yang tadinya itu dibuat minum kopi itu nggak ada gagangnya, lalu kemudian saya kasih sebuah gagang. Ini namanya penyempurnaan. Bisa dipahami ya? Jadi riset saya itu menyempurnakan dari penelitian yang sudah ada, yaitu tentang gelas, di mana gelas itu belum ada gagangnya. Masalahnya apa? Masalahnya ketika dituangkan sebuah air panas, maka gelas itu akan panas dan tidak bisa kita pegang dengan tangan. Ini masalahnya namanya, masalah penelitian. Penelitian sebelumnya kan dia menyajikan sebuah gelas nih, membuat sebuah gelas, cara membuat gelas dan lain-lain tentang gelas. Ya kan? Tapi ada masalah baru yang saya temukan. Ketika gelas ini saya kasih air mendidih untuk membuat kopi, ternyata panas. Tangan saya tidak bisa memegang sehingga tidak bisa meminum kopi itu dalam keadaan panas. Lalu penyempurnaan dari penelitian gelas ini, ya kan, saya lakukan. Saya membuat penelitian nih tentang gelas, tapi apa? Penambahan sebuah gagang pada gelas. Sehingga ya kan bisa mengatasi masalah yang terjadi, yaitu ketika saya tuang air panas, tidak lagi saya memegang gelas tersebut, tapi cukup saya mengangkat gagangnya, sehingga bisa saya minum. Itu penyempurnaan. Kemudian verifikasi, kita verifikasi, ya kan? Mahasiswa yang masuk ke Stekom ya, itu adalah karena adanya mata kuliah metodologi penelitian, ya, di mana metodologi penelitian itu diajar oleh seorang dosen yang dosennya sangat bodoh atau sangat tidak bisa tentang metodologi penelitian. Ini masalah. Ya. Jadi mahasiswa itu masuk ke Stekom karena yang ngajar metodologi penelitian atau materi kuliah penelitian itu nggak tahu tentang riset, nggak tahu tentang penelitian, sehingga nanti dalam tugas akhir itu bisa dimanipulasi laporannya karena dosennya tidak tahu. Katakanlah seperti itu. Ini contoh. Ya kan? Nah, kemudian saya diverifikasi. Nah, teman-teman setelah masuk membuat penelitian, diverifikasi. Benar nggak dosen-dosen yang ada di Universitas Stekom itu bodoh dan tidak tahu tentang ilmu penelitian? Diverifikasi, dilakukan penelitian, loh ternyata enggak. Dosen-dosen di Universitas Stekom semuanya pinter penelitian. Sehingga nanti ketika suatu saat mahasiswa itu pada level
mengambil mata kuliah tugas akhir, diajar oleh dosen-dosen yang mengetahui ilmu penelitian, dan hampir rata-rata semua dosen Universitas Telkom mengetahui ilmu penelitian. Ini namanya verifikasi. Informasi yang beredar tadi bahwa dosennya bodoh-bodoh, tidak tahu tentang ilmu penelitian, tapi setelah dilakukan riset, ditemukan kebalikannya, yaitu bahwa ternyata dosen-dosen Universitas Telkom pinter-pinter dan tahu tentang ilmu penelitian. Ini verifikasi namanya, diverifikasi, dicek. Atau mungkin pengembangan. Nah, ini. Pengembangan itu contohnya seperti ini. Nah, ini siakat.stelkom.ac.id. Ketika saya membayar, itu saya harus ke Stelkom melalui admin, saya kasih. Nah, ini perlu pengembangan ini. Pengembangannya apa? Ketika saya membayar, otomatis di siakat.stelkom.ac.id saya sudah tercatat langsung dengan sendirinya. Dan saya tidak harus pergi ke Stelkom. Cukup dengan transfer via bank. Tek, masuk, lunas, data saya verifikasi, masuk, benar, valid, ya kan? Langsung bisa masuk ke siakat.ac.id, mengambil KRS, mengambil KRS ya, mengisi IRS ya, rencana studi. Nah, kemudian dari rencana studi ini langsung disetujui oleh dosen wali. Nah, ini namanya pengembangan. Di mana saat ini antara keuangan dengan siakat.stelkom.ac.id belum terjadi koneksi, bukan integritas ya, belum terjadi koneksi. Nah, ini saya koneksikan, saya kembangkan menjadi seperti ini. Ini namanya pengembangan. Jadi antara penyempurnaan, verifikasi, pengembangan itu berbeda. Ya. Bisa dipahami ya, penyempurnaan tadi, ya kan ada gagang, kita kasih gagangnya, ya jelas kita kasih gagang. Verifikasi, diverifikasi, benar enggak? Pengembangan, produknya kita kembangkan, manfaatnya agar bisa lebih baik lagi. Manfaatnya bisa lebih besar lagi, itu namanya pengembangan. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi, ya. Ini kita melangkahnya step by step saja, satu slide, biar nanti teman-teman tidak gagal paham, biar teman-teman bisa langsung tahu apa yang nanti harus dikerjakan, apa yang nanti harus diungkapkan dalam menuangkan topik penelitian. Silakan kalau mau tanya. Pak, mau bertanya Pak. Ini kan misalkan saya lagi mencari sebuah penelitian nih Pak. Nah, saya menggunakan satu topik ini, tapi dulunya tuh ada orang juga mengambil topik itu dan juga udah menyelesaikan permasalahannya dan juga ada solusinya. Nah, apakah boleh lagi saya untuk mengambil topik tersebut untuk saya meneliti ulang lagi gitu Pak? Yang sama dengan orang tersebut itu tool untuk menyelesaikan masalahnya itu, atau alatnya, atau pekerjaannya. Kayak apa? Tool dan pemecahannya itu solusinya. Contohnya Mbak Seri, langsung contohnya realnya aja nggak apa-apa. Ya. Kita berdelapan ini kan anggap saja satu tim, satu keluarga, satu saudara, sehingga langsung bisa paham dan saling menjelaskan dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Katakanlah seperti itu. Langsung aja realnya seperti apa? Saya juga bingung Pak untuk contohnya. Gimana ini contohnya realnya? Karena kalau masalah riset ini harus ada contoh realnya ini. Kalau masalah yang Mbak Sherly tanyakan. Karena di dalam penelitian itu nanti ada originalitas, ya. Terus ada kebaruan.
Jadi ada originalitas, ada kebaruan. Ya. Nah ini nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan yang nomor 2 itu. Kita mau penyempurnaan, mau verifikasi, atau mau pengembangan. Nah, kalau tidak tiga-tiganya ini, ya jelas nggak boleh gitu loh. Makanya saya minta realnya saja, seperti apa. Oh, misalnya gini Pak, yang tentang gelas yang tadi kan itu misalnya sudah diteliti harus misalnya ditambahkan ganggang gitu. Mungkin saya akan menambahkan lagi tentang bagaimana gelas itu, mungkin gelas itu tuh bukan hanya ditambah ganggang, tapi juga mungkin bisa gelasnya itu di luarnya itu ditambahkan sebuah seperti kayak kain atau karet untuk menghambat tangan kita tidak terbakar saat memegang gelas itu. Oke, nah, terus? Nah, jadi berarti apakah boleh saya lebih meneliti tentang gelas itu, karena kan itu sudah diambil oleh topik, misalnya orang lain sudah meneliti, atau mungkin saya harus mengubah gitu topiknya, Pak? Nah, pertanyaan saya, ada nggak orang lain atau paper atau artikel-artikel yang menyajikan tentang penelitian penambahan gelas dengan ditambah kain atau karet tadi? Kemungkinan mungkin kalau misalnya dari Google itu ada, tapi kalau misalnya kayak lebih lanjutnya kayak penelitian orang lebih dalam itu tidak ada gitu, Kak. Nah, kalau tidak ada bisa, ya kan? Misalkan ya ini ya, saya menambahkan kain atau karet ke dalam gelas itu agar tidak panas tadi ya, selain gagang gitu ya. Nah, solusinya kan ini, ada lagi nih solusi, ya kan? Nah, kemudian karena tidak panas, otomatis kan kita harus memberikan sifat-sifat karakter-karakter dari kain atau karet itu, ya kan? Nggak apa-apa, boleh, ya, bisa. Jadi Mbak Sherly di sini harus mencari literatur mengenai karakteristik dan sistem kerja dari kain, atau mencari literatur yang berkaitan dengan karet, sehingga nanti dalam pembahasannya, ya kan, literatur yang sudah Mbak Sherly dapatkan berupa karakteristik kain atau karet tadi bisa mendukung untuk menyempurnakan gelas ini menggunakan kain atau karet tadi. Dengan catatan, ya kan, belum ada orang lain yang membuat gelas menggunakan atau menyempurnakan gelas tadi menggunakan kain maupun karet. Kalau sudah ada orang yang menyempurnakan gelas dengan menggunakan kain atau karet dengan tujuan untuk menahan panas agar bisa dipegang, tentunya Mbak Sherly tidak boleh. Tapi beda lagi, walaupun kita menggunakan kain dan karet, tapi tujuannya bukan untuk menahan panas, tapi agar, ya kan, pemasaran dan laku gelas itu lebih mahal dan lebih banyak, keuntungannya lebih besar, itu beda tujuan namanya, itu boleh. Jadi tergantung dari sumber masalah, permasalahan, dan tujuan akhir dari sebuah penelitian. Kalau sumber masalah sama, permasalahannya sama, tujuannya sama, jelas tidak boleh, ya kan? Berarti ini ada namanya plagiasi knowledge atau knowledge plagiarism, peniruan keilmuan. Nah, ini yang tidak boleh. Gimana Mbak Sherly, bisa dipahami? Berarti Pak, kalau misalnya ini saya berbeda gitu, kain dan karet itu bukan, misalnya topiknya bukan untuk untuk menahan panas, tetapi sebagai hiasan ditambahkan gitu. Jadi apakah boleh gitu Pak? Nah, sebagai hiasan ini kan ada tujuan dan maksudnya. Tujuan dan maksudnya apa?
Misalnya untuk mempercantik gelas itu sehingga banyak orang yang berminat gitu untuk membelinya gitu Pak. Tujuannya berarti kan dari sisi ekonomi kan ini kan? Iya Pak. Nah, itu boleh ya kan. Jadi sebuah riset itu harus ada permasalahan atau sumber masalah yang jelas, harus ada tujuan yang jelas, harus ada manfaat yang jelas. Jadi kalau tujuannya tidak jelas, ya kan, katakanlah gelas saya kasih tadi ya kain atau karet, agar apa? Agar mempercantik. Hanya agar mempercantik, itu namanya nggak jelas. Ya kan? Dalam sebuah kaidah keilmuan, hanya mempercantik itu tidak jelas tujuannya. Tujuannya apa? Dari sisi ekonomi. Katakanlah seperti itu. Ya, karena kita kaitkan dengan topik bidang ilmu kita. Ya. Kalau nanti hanya mempercantik gitu saja, itu topik bidang ilmunya bukan topik bidang ilmu kita, tapi bidang ilmu yang lain. Misalkan itu masuk ranah ke ilmu seni, gitu ya. Kalau ke ilmu seni jelas ranahnya tujuannya muaranya itu. Kalau kita kan agar apa? Laku keras. Dengan laku keras keuntungannya kita besar. Seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi selain Mbak Sherly, silakan. Mau nanya Pak, kalau bermasalahnya itu bisa nggak Pak digunakan dua-duanya, yang ini ada yang bersumber dari kehidupan sehari-hari, ada juga yang bersumber dari ada buku atau penulisan sebelumnya. Nah, permasalahannya kalau kita mix-kan antara fenomena gap dan riset gap, apakah bisa? Bisa, boleh banget, ya kan? Ini malah justru lebih kuat lagi. Kenapa? Karena keadaan kita sehari-hari itu ada kejadian, lalu kita mencoba mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang kita hadapi, kemudian kita akan menyelesaikan solusinya, tentunya dengan melihat fenomena tadi bersumber dengan riset-riset yang telah ada. Sangat boleh sekali kalau seperti ini. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi saya kalau ngajar itu slide-nya tidak pernah panjang dan banyak, itu enggak, itu jarang sekali itu ya. Karena kalau saya ngajar itu biasanya memang slide-nya itu sedikit-sedikit itu. Apalagi kalau terjadi sebuah interaksi itu paling banter itu slide-nya ya antara 10 gitu ya itu. Nah, permasalahan yang baik tentunya harus kita lihat berdasarkan dari 3 kriteria. Yang pertama harus bermanfaat. Jangan kita nanti menyelesaikan masalah nggak ada manfaatnya. Ini malah menjadi sebuah masalah tersendiri nanti malahan. Jadi yang pertama itu harus bermanfaat nanti. Kan riset-riset kita itu faktor utamanya itu satu, bermanfaat. Kalau itu tidak bermanfaat bagi masyarakat, tidak ada kegunaan di dalamnya, tidak ada nilai tambah di dalamnya, added value-nya tidak ketemu, nggak usah dilanjutkan, percuma, sia-sia. Jadi sebuah riset yang baik itu yang pertama harus bermanfaat. Yang kedua dapat dilaksanakan. Jangan-jangan nanti topik kita nggak bisa dilaksanakan nih. Rencananya topiknya dilaksanakan 1 tahun, paling banter 2 tahun, tetapi dalam kaidah keilmuan analisisnya, wah ini riset ini selesai dalam 5 tahun. Nah itu nanti malah repot. Selain dia bermanfaat, topik yang kita ambil nanti harus dapat dilaksanakan. Tentunya dalam pelaksanaan ini ya kan, harus dikaitkan dengan kemampuan teori dari peneliti. Jadi secara keilmuan kita mampu enggak? Makanya tadi saya pas Mbak Sherly tanya, untuk gelas yang ditambah kain, dihias-hias,
itu nanti tujuan atau goal muara akhirnya adalah sebuah mempercantik, itu karena apa? Karena bukan kemampuan teori dari Mbak Sherly. Tapi kalau ditambah kain, agar apa? Agar orang seneng, dengan orang seneng itu otomatis dia beli, otomatis dengan banyaknya orang beli akan menambah keuntungan. Nah, itu ranah bidang ilmu kita. Ada added value-nya di sana. Kaitannya dengan teori dari peneliti, keilmuan kita, kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah berdasarkan ilmu yang kita punyai. Terus waktunya juga sesuai. Waktunya kalau rencana 1 tahun ya 1 tahun. Jangan rencana waktu diperkirakan 1 tahun, lah riset yang diajukan setelah dibaca oleh dosen, setelah dibaca oleh pembimbing, waduh ini nggak mungkin selesai nih. Riset ini layak dan selesainya kemungkinan 5 tahun ini. Berarti jangan diteruskan. Nanti sia-sia. Terus tenaganya ada, ya kan? Mampu kita, ya kan? Bisa kita, ya kan? Jangan kita berpikiran kita akan mengangkat sebuah balok yang ukuran besar, tetapi fakta realnya bahwa tenaga kita itu hanya seukuran kotak kecil. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau seperti itu ya jauh panggang dari api namanya. Terus kemudian yang keempat, dana yang tersedia. Tentunya kita riset itu kan membutuhkan dana, walaupun dananya kecil untuk transportasi, walaupun kecil hanya untuk beli kertas itu namanya dana. Lah ada nggak dananya? Kalau nggak ada sama sekali ya sama juga bohong. Terus kemudian adanya faktor pendukung. Faktor pendukung ini juga sangat berpengaruh. Jangan-jangan nanti ketika Mbak Sherly ini mengambil mata kuliah riset atau penelitian atau tugas akhir, dilarang oleh suaminya nih karena sudah berkeluarga. Nah, suaminya marah-marah, nggak diperkenankan, nggak diizinkan. Lain namanya faktor pendukung. Atau jangan-jangan Mbak Murni nih mengambil mata kuliah tugas akhir. Nah, tiba-tiba saja pacarnya marah-marah, ingin memutuskan. Nah, ini namanya faktor pendukung. Wah, kamu ini gara-gara mengambil penelitian, gara-gara mengambil tugas akhir, jadi nggak memperhatikan saya. Saya kan pacar kamu. Apa memangnya pacar kamu itu penelitian? Nah, marah-marah seperti itu. Nah, ini namanya faktor pendukung. Faktor pendukung di sini walaupun kelihatannya sepele, tapi juga ikut berperan. Nah, tersedianya data. Data itu harus tersedia. Nah, data itu memang harus apa? Harus ada. Kalau nggak ada datanya, nanti penelitian bohong-bohongan dong namanya. Makanya ketika nanti teman-teman mengambil topik riset, akan dilihat dulu nih oleh desainnya. Dilihat kira-kira datanya bisa nggak diperoleh. Katakanlah sekarang teman-teman mengambil topik tentang kesehatan, mengambil topik tentang paru-paru, penyakit paru-paru. Nah, datanya diambil dari mana ini? Tentang penyakit paru-paru. Dari rumah sakit. Lah memangnya rumah sakit mau memberikan rekam medis? Kan nggak bisa ini, iya kan? Nah, ini namanya datanya tidak tersedia. Apalagi tidak diberikan izin oleh yang berwenang. Kita mau mengajukan izin riset nih di rumah sakit. Wah, direktur rumah sakitnya terus nggak bisa, tolak. Apa ini? Ini bisa-bisa malah membocorkan rahasia dari pasien ini. Nggak boleh. Nah, ini kan urgent ini. Ini yang disebut faktor pendukung. Bisa dipahami ya, yang tentang masalah-masalah atau topik-topik yang baik dalam sebuah penelitian ini ya, harus bermanfaat, dapat dilaksanakan, terus adanya faktor pendukung. Gimana, ada pertanyaan lagi untuk yang slide keempat ini? Nah, kalau sudah, kita sekarang melangkah ke judul penelitian atau topiknya itu sendiri. Nah, judul penelitian atau topik penelitian itu nanti berorientasi pada dua
dua kategori. Ya. Yang pertama, judul atau topik itu harus diuraikan secara singkat. Jangan orientasinya panjang banget, lama banget sampai 1 halaman itu ya, itu jangan itu ya. Tapi harus dengan cara singkat. Ambil yang sesingkat-singkatnya, yang penting ya kan tidak ngambang. Jadi unsur yang kedua berorientasi dengan jelas itu bisa diperoleh. Judul itu harus diuraikan secara singkat, walaupun secara singkat dia harus jelas. Jelasnya apa? Bisa mewakili dari model atau jenis penelitiannya, karakteristik objek dari penelitiannya, subjeknya, lokasinya, waktunya, ini bisa ditebak. Katakanlah saya mengangkat sebuah topik judul, ya kan? Pengaruh COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Jenis penelitiannya jelas, apa? Tentang pengaruh COVID terhadap kesejahteraan. Jadi jenis penelitian jelas ini, pengaruh COVID terhadap kesejahteraan. Objek penelitiannya juga jelas, ya kan? Masyarakat desa, berarti di pedesaan tadi terpengaruh enggak oleh COVID-19, kesejahteraannya ini, ya kan? Tentang kesejahteraannya. Jadi jenisnya tentang kesejahteraan, objeknya jelas, masyarakat pedesaan. Subjek dari penelitiannya juga jelas, ya kan? Lokasi penelitiannya juga jelas, ya. Waktu pelaksanaan penelitian juga jelas, otomatis rentang waktunya ini karena pengaruh COVID, tentunya kejadian ini akan dilakukan ketika terjadi COVID. Itu ya, paham ya? Itu bahwa ada contoh itu. Analisis pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah di Briun tahun 2013. Jelas. Ya. Bisa dipahami ya ini ya tentang penentuan judul ini ya. Singkat, jelas. Ya. Mungkin ada yang tanyakan, silakan tanyakan dulu sebelum kita melangkah ke slide berikutnya. Masih belum ada, Pak. Yang lain, silakan. Belum ada juga. Yang cowok-cowok kemana ini? Yang tadi terdengar suaranya cewek semua ini. Mengikuti dulu, Pak. Nah, masalahnya itu kalau diam terus itu ada dua kemungkinan itu. Kan diam karena paham, atau mungkin diamnya karena enggak mudeng sama sekali. Jadi mau bersuara itu enggak paham apa yang ingin ditanyakan. Nah, kalau kemungkinan yang kedua ini repot ini. Kalau kemungkinannya yang pertama, oke, saya seneng ini, ya kan, mahasiswa saya canggih-canggih, mahasiswa saya cerdas-cerdas, mahasiswa saya oke-oke, ya kan, yang cowok ganteng-ganteng, ya kan, yang cewek cantik-cantik, keren-keren, ya kan. Nah, ini sudah cantik, ganteng, keren, cerdas lagi, smart semua. Nah, ini saya seneng nih kemungkinan yang pertama. Tapi begitu ketemu sama kemungkinan yang kedua, sedih saya. Kan nanti ketika mau buat TA, maju ke dosen bimbingan, nggak tahu permasalahannya, nggak tahu tujuannya, nggak tahu problem statement-nya, nggak tahu riset question-nya, kan susah, ya kan? Nah, kalau seperti ini kan harapan saya nanti teman-teman bisa jelas ketika maju ke dosen pembimbing mengajukan suatu topik, bisa memberikan latar belakang, dimulainya latar belakangnya itu dari ini, sehingga permasalahannya jelas, ini. Solusinya pun jelas, seperti ini. Sehingga mempunyai target dan tujuan sebuah tugas akhir yang jelas. Nah, itu saya seneng itu, ya kan, bangga saya mengajar mata kuliah metodologi. Ini loh mahasiswa yang ngajar saya jelas. Oh, dibaca dari latar belakangnya saja, halaman 1 sudah menarik perhatian. Ya. Mencerminkan seorang mahasiswa, mencerminkan seorang intelektualitas. Ya. Edit value-nya ada. Ya.
body of knowledge-nya ketemu, ya kan, tidak asal-asalan membuat. Nah, ini saya bangga sekali. Semoga 12 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya di sini seperti apa yang saya harapkan ini tadi. Ya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah ini ya. Ini yang pertama, masalah harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Jadi masalahnya itu harus dirumuskan dengan jelas, tidak harus apa istilahnya nanti, jangan sampai itu menimbulkan sesuatu yang istilahnya ambigu. Ya. Ambigu itu bisa bermakna kanan, bisa bermakna kiri. Nah, ini yang sulit nanti kita ketika kita diskusi dengan pembimbing, ketika kita ujian komprehensif atau kita ujian pendadaran. Nah, kita susah sendiri nih, karena apa? Penafsirannya bisa berbeda. Repotnya kita nanti saat ujian akhir. Nah, dikejar oleh penanya dengan penafsiran yang berbeda. Kita nggak bisa jawab, malah nangis. Nah, kan repot. Dulu pernah itu Pak, ketemu itu saya pernah menguji mahasiswa itu, saya tanya dari riset question-nya, dari latar belakangnya, malah nangis. Jadi dia nggak jawab, malah nangis. Saya bingung. Ya. Saya kasihan banget sama mahasiswanya. Tapi secara knowledge, secara keilmuan nggak layak. Ya, akhirnya saya tanya, secara keilmuan, secara kaedah teori, ya kan, penelitian yang Anda ajukan ini belum layak untuk memenuhi tugas akhir. Jadi saya mohon maaf. Apa yang saya tanyakan dan apa yang saya sampaikan kepada Anda tidak mampu menjawab sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Jadi air mata itu tidak akan membantu dalam sebuah ujian riset. Ya. Jadi teman-teman jangan suka mengeluarkan air mata ya, boleh menangis tapi menangislah dengan bahagia. Wong kuliah metodologi penelitian dengan saya itu jangan sampai gagal nanti risetnya, ya. Karena memang dasar-dasar pondasinya sudah saya bangun dulu dari metodologi penelitian ini, sehingga teman-teman itu nanti saat ujian penelitian maupun proposal, ya kan, menangislah dengan tangis bahagia karena sudah mengikuti kuliah metodologi penelitian dengan saya. Terus kemudian yang kedua, rumusan masalah hendaknya dapat mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ada teori atau tema-tema yang akan diselesaikan. Variabel-variabelnya apa? Rumusan masalah hendaknya dinyatakan dalam kalimat tanya. Rumusannya, kalau masalahnya jangan, masalahnya diuraikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, dalam bentuk narasi. Tapi untuk rumusannya, ya kan, ini kaitannya dengan solusi yang ingin dicapai. Nah, ada beberapa kesalahan ini yang sering terjadi nih, ya kan. Tidak hanya pada mahasiswa-mahasiswa saja, tapi juga pada periset-periset pada umumnya. Pertama itu permasalahan tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya tadi, seperti awal-awal kuliah ini saya bilang. Jangan-jangan tidak ada masalah nih, sehingga apa? Masalahnya diada-adakan. Nah, ini nanti repot. Dengan masalah yang diada-adakan, saya yakin-yakinnya bahwa penelitian tugas akhir ini tidak akan selesai. Berkembang terus. Kenapa? Ya karena masalahnya diada-adakan. Beda kalau masalahnya itu benar-benar ada, tidak akan mungkin berkembang. Jadi permasalahan itu memang dasarnya sudah ada masalah. Baik itu dari fenomena gap maupun dari riset gap. Kalau fenomena gap itu ya dari keadaan sehari-hari, kalau riset gap itu bisa dari kita baca paper, bisa kita baca jurnal-jurnal, artikel-artikel, ya. Itu namanya riset gap.
Terus kemudian apa? Permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti. Baik itu dari sisi teori keilmuannya, baik itu dari waktunya, dari tenaganya, maupun dari dananya. Ini tidak sesuai, ya kan? Tidak mampu. Nah, ini menjadi sebuah kendala. Terus kemudian yang ketiga, permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor pendukung yang ada, tidak didukung faktor-faktor yang saya sampaikan tadi. Nah, ini beberapa yang harus diperhatikan ya, baik itu dalam merumuskan masalah maupun sesuatu yang harus dihindari dalam sebuah penyajian permasalahan yang dihadapi. Usahakan dalam riset kita atau dalam tugas akhir kita, masalahnya itu kita sampaikan secara benar-benar, secara real. Walaupun itu adalah hal kecil, hal remeh-temeh, tapi itu kalau masalah real, maka kemungkinan besar kita akan mampu menyelesaikan masalah tersebut, di mana masalah tersebut belum ada orang yang menyelesaikan. Bisa dipahami ya? Baik, Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan tanya. Nah, ini tadi yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman dalam membuat latar belakang ya, dalam membuat permasalahan atau dalam membuat sebuah narasi, argumen untuk sebuah riset ya. Buatlah model piramid terbalik. Jadi dari permasalahan yang secara umum, kemudian kita narasikan, lalu diikuti oleh batasan-batasannya, kemudian inti masalahnya apa. Ya. Baru kemudian kita narasikan solusinya, kita tentukan tujuannya, ya, dan kita lihat hasilnya. Ini cara membuat sebuah pembatasan masalah agar tidak merembet kemana-mana. Sehingga hasilnya nanti lebih fokus dan lebih tajam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, bertanya ya. Sebelum saya akhiri, sebelum pertemuan ini saya tutup, saya kasih kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Silakan Mbak Neni kalau mau bertanya ini. Iya Pak, maaf tadi terlambat masuk. Mau tanya Pak, misalnya meneliti ini membuat suatu makalah ini, kita harus ke lapangannya langsung apa kita buat sendiri Pak? Ini nih, terlambat masuk Mbak. Ini nih. Iya. Jadi kita balik ke slide kedua ini. Slide nomor 2 Mbak ini Mbak. Nah ini. Bisa dilihat ya slide saya ini ya. Mbak Neni bisa melihat slide saya? Bisa Pak. Hah? Bisa lihat. Nah ini sumber masalahnya itu ada 2 Mbak. Yang pertama itu disebut fenomena gap. Fenomena gap itu berasal dari kehidupan kita sehari-hari. Masalah yang kita temukan real di lapangan. Ya kan? Jadi ketemu apa, kita lihat apa, nah itu ketemu dengan masalah. Atau mungkin bersumber dari penelitian sebelumnya, bisa dari jurnal, artikel, ya. Itu ya, bisa dipahami ya Mbak Nani ya. Jadi ada yang dari satu fenomena gap, yang kedua dari riset gap. Ya. Nah, kalau dari riset gap gimana, Pak? Nah, ini katakanlah dari riset gap. Saya stop share dulu ya, saya ganti share-nya. Share screen. Nah,
Ini share screen, katakanlah ini dari Scholar, ya kan? Cendikia, ya kan? Scholar. Nah, ini ya dari Google Scholar. Ini kita cari aja, masukkan di sini, ya kan? Kita cari, ya kan? Apa saja, ya kan? Katakanlah tentang apa, ya, ingin kita selesaikan, bisa. Atau mungkin teman-teman mau mencari nih, saya mau baca-baca sih, punyanya dosen saya yang mengajar metodologi penelitian. Jangan-jangan dosennya nggak punya paper nih. Jadi ngajar penelitian, ngajar metodologi penelitian, tapi belum pernah publikasi. Wah, ini kan sama saja saya mengajarkan membuat kue, tapi saya tidak mempunyai sebuah kue, belum pernah membuat kue. Kan lucu lah. Anda teman-teman bisa cari punya saya nih. Nah, katakanlah ini. Nah, ini cari. Oh, ini dia. Nah, katakanlah ini. Nah, ini apalah? Download ini. Nah, ini katakanlah ini. Masih kelihatan ya share saya ya? Masih, Pak. Nah, ini nih. Nah, kebetulan ini paper-paper yang sudah pernah saya tulis. Ya kan, ini. Kebetulan akhir-akhir ini paper-paper saya yang nangkring di atas itu bahasanya pakai bahasa Jawa kuno ya, jadi harus membutuhkan pengetahuan ekstra untuk membaca paper-paper saya. Jadi teman-teman nanti kalau membuat tugas akhir, ya kan, bisa mengutip pernyataan-pernyataan dari saya nih, cari sendiri pernyataan yang sesuai. Jadi teman-teman bisa mencari judul-judul yang ada di punya saya ini, ya kan? Bisa contohnya ini, atau mungkin nanti bisa cari di tempat-tempat lain juga boleh, ya kan? Ini, ya kan? Bisa dicari di sini, ya kan? Nanti download, ya. Atau teman-teman mau yang level 1 ini, wah saya mau ke jurnal internasional nih, bisa cari di Scopus, ya kan? Jadi nanti teman-teman bisa masuk sini. Nah, kelihatan ya Scopus ya ini ya? Kelihatan nggak teman-teman ini? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. kita bisa ke SOS, ya kan? SOS. SOS-nya ini apa? Lalu kita nanti ini kita masukkan title-nya. Jadi title ini kita kasih tentang apa? Di sini nanti kita misalkan tentang inventory. Ini ya. Nah, ini ya kan. Nah, nanti tentang inventory akan muncul semua ini, ya kan. Nah, sehingga teman-teman bisa apa? Istilahnya mencari dari source ini. Kalau ini levelnya 1 ini. Kalau teman-teman menyajikan data, menyajikan teori, solusi di mana dasar pondasi solusi dan teori teman-teman diambil dari ini Scopus, ini nggak bisa dibantah ini, kan? Kalau ada yang membantah, mesti dia kurang literatur, kurang bisa membaca, kurang ngerti ilmu tentang riset, sehingga teman-teman bisa menyajikan tulisan narasi di mana narasi atau argumen dari teman-teman dikuatkan dengan dasar yang ada di Scopus, jurnal-jurnal yang ada di Scopus. Ini sudah tidak bisa terbantahkan. Kalau dari Scholar, ini kalau dari Scholar, tapi Scholar saya ini kebetulan yang nangkring-nangkring di atas 10 besar Scholar saya, 11 besar Scholar saya ini masuk Scopus semua. Jadi teman-teman kalau mengambil topik dari saya, ini ada di Scopus. Kan bahkan misalkan ya, wah kemarin ini Pak Mufaddal mengajarkan ini tentang penggunaan dari metode research and development. Nah, ini saya bisa mengatakan apa? Bahwa research and development itu bukan metode saintifik, tapi dia hanya schedule method atau metode
pelaksanaan. Ini bisa dibaca ini, ya kan? Ini paper saya ini yang saya buat tahun 2017. Kebetulan bahasanya juga menggunakan bahasa Jawa kuno, jadi harus butuh apa? Kerja yang lebih keras untuk membaca ini, sehingga di dalam sebuah penelitian tidak hanya metode pelaksanaan yang nanti disampaikan, tetapi harus mengandung scientific method. Scientific method itu adalah metode keilmuan bidang yang kita minati. Ya. Misalkan, ya kan, kita mengajukan tentang forecasting. Nah, ini kan kalau akuntansi, ekonomi, manajemen biasanya kaitannya dengan prediksi-prediksi nih, ya kan, supaya penjualan naik, ya kan, katakanlah ini, ya kan. Nah, otomatis nanti saya menggunakan metode yang ada di forecasting itu. Kita ambil salah satu metodenya dengan metode ini, gitu ya. Bukan research and development-nya. Kalau research and development-nya itu adalah metode pelaksanaannya, tahapan-tahapannya. Pertama, tahapan pengumpulan data. Apa nih yang saya kerjakan? Nah, ini namanya metode pelaksanaan. Dalam rekayasa perangkat lunak kan diajarkan nih metode pelaksanaan. Ada SDLC, ada prototype, ada waterfall. Ya, ini diajarkan semua nih. Ya. Ada R&D, gitu ya, research and development. Ini contoh-contohnya ini. Jadi silakan nanti teman-teman mengambil sitasi atau mengambil kutipan dari punya saya boleh, punya orang lain boleh. Yang tentunya ya kan kutipan-kutipan atau pembanding atau dasar yang teman-teman ambil harus sesuai dengan bidang ilmunya. Mungkin itu yang saya jelaskan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan Mbak Nani. Belum ada, Pak. Sudah cukup? Dari teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi? Sebelum pertemuan ini saya akhiri. Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada kayaknya. Bisa ya? Iya, Mas Pak. Alwin, apa ini? Nggak ada. PPT-nya, Pak. Nah, kalau nggak ada, harapan saya seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian dengan saya harapkan nanti dalam merumuskan masalah tidak keliru, sehingga penelitiannya bisa fokus, penelitiannya bisa terselesaikan dengan waktu yang telah disajikan. Ya. Karena bagaimanapun juga, ya kan, topik bidang keilmuan kita harus sesuai dengan riset topik yang kita ajukan. Untuk pertemuan hari ini, saya kira cukup. Saya akhiri sekian. Sekali lagi, mohon maaf. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Pak. PPT-nya dikirim nggak, Pak?